Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara yang isinya mengeluarkan isi pikiran biar kita lega. Tapi hari ini saya tidak sendiri karena sudah bersama saya ada Firda Indira. Hai. Aduh, kaget. Kenceng banget ya Enggak suaranya. apa-apa. Firda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana kabar Kak Gilbas? Iya, baik. Klise ya? Iya, biasalah. Firda ini pasti udah banyak yang tahu ya. Firda ini kan sering bermunculan, pernah stand up juga. Tapi sebelumnya lebih banyak main sinetron. Iya. Iya. Jadi udah Yang mana orang tahu sinetronnya nggak tahu ada akunya kan? betul. Sebutkan sinetron yang Anda mainkan. Terakhir itu Cinta Karena Cinta. Yang paling terkenal sinetronnya. Duh, aku bingung kalau nyebutin itu. Ya, itu- Karena standarisasi terkenalnya kan beda-beda. Ya kan, tapi tahu lah Pernikahan yang Dini booming. mungkin, Putri yang Ditukar. Putri yang Ditukar lah itu terkenal tuh. Pernikahan Siri. Cinta Karena Cinta juga terakhir kan menang awards juga kita. Tapi gue nggak tahu. Karena baru-baru ini. Oh, baru. Iya 2019 kalau nggak salah. Oh, Cinta Karena Cinta tuh lagunya itu ya, Judika ya. Iya. Oh. Anak sinetronnya itu sinetron kita yang main Natasha Oh. Wilona sama Hito Kaisar. Oh, lu manggilnya apa? Nanti saya bilang. Wih, mau ngeledekin kan? Oh, enggak. Tahu nih arahnya nih. Itu tanda orang akrab. Apa Iya, panggilnya? Willow. Tuh, kalau gua kan sebagai orang awam Natasha taunya. Oh, Natasha Wilona. Kalau oh iya Willow tuh, kan itu udah akrab namanya. Iya karena emang panggilannya gitu. Ya kan gua nggak tahu. Iya sih, iya sih, karena iya nggak sih. akrab. Ya kan lu akrab berarti. Putri yang Ditukar tuh salah satu yang terkenal. Iya. Karena menurut gue terkenal itu adalah orang bukan penonton sinetron pun tahu. Judulnya. Ya kan? Judulnya minimal. itu menandakan itu terlalu kayak Ikatan Cinta, Iya. Layangan Putus. Cinta Fitri. Iya kan, gue nggak terlalu nggak nonton bahkan tapi tahu kan karena diomongin di mana-mana Iya. segala macam. Putri yang itu berapa episode lu? Lupa lagi Kak. Banyak. Aku masuknya di tengah soalnya, nggak dari awal. Kalau kayak Putri yang Oh. Ditukar gitu-gitu. Tapi banyak. Lumayan. 100 ada. Duh, berapa ya? Dulu tuh. Ada nggak tapi kira-kira 50? Mungkin kali ya. Anjir, banyak banget. Lupa Kak. Soalnya dulu kan sinetron bener-bener yang panjangnya panjang beneran Iya, gitu betul, loh, nggak betul, yang betul. dipotong. Iya, Kalau kayak iya. sekarang kan dia panjang ratusan episode tapi ada jeda kan biasanya. Oh, nggak langsung gitu ya? Iya, biasanya Oh. gitu. Dan kayaknya sekarang nggak ada yang sampai 1000-an lagi juga deh, gitu. Yang sempat 1000 apa sih? Tukang bubur ya? Tukang bubur naik aja ribuan. Ribuan. Terus Cinta Fitri ribuan gak sih? ya lupa lagi, bukan judul aku tuh. Oh iya, enggak ya. Kayaknya deh, Putri yang itu. Ditukar berapa emang? Total. Dan yang ditukar nggak nyampe 1000 dia, cuma berapa ratus. Tetap aja ratusan banyak. Iya sih, iya. Gila ya. Zaman Iya. sinetron. Sekarang tuh masih gak sih keemasan sinetron tuh? Apa cuma kita doang yang gak nonton? Atau masih? Masih ada ya? sinetron, iya. Oh. Cuma mungkin sekarang itu ceritanya udah lebih bervariatif ya. Maksudnya kalau dulu kan kayaknya satu yang terkenal ini semuanya kita bikin. Kayak satu terkenal tentang serigala-serigalaan semuanya iya, bikin iya, gitu kan. betul. Terkenal tentang sekolah-sekolahan semuanya Bikin. bikin. Kalau Itu sekarang udah lebih beraneka lebih berani ragam ya? kayaknya deh. Aku ngeliat seluruh station yang ngeluarin series atau yang ngeluarin strippingan gitu sinetron udah beda-beda gitu. Berarti produsernya pun udah makin Update. berani juga Nah, ngasih iya. duit untuk ke proyek-proyek yang gak mainstream gitu. Jadi makin beragam juga tontonan. Dan ada sequel juga, bukan sequel sih, apa kayak apa tuh? yang dulunya di SCTV gitu, sekarang ada di Indosiar judulnya sama gitu. Oh iya? Oh tapi kan Iya. mereka satu grup MTech. Iya. Indosiar SCTV. Maksudnya ada yang judul lama sekarang Iya, tuh iya. dibuat lagi. Dibikin gitu. ulang atau dilanjutkan? Dibikin ulang. Oh, remake Cerita gitu ya? Iya, kayak remake Apa gitu. contohnya? Anak Jalanan kan Ada dibikin, iya dibikin ada lagi. Oh. Anak Jalanan. Pemain terus, beda semua tuh. ada yang sama setahu. Oh. Ada beberapa teman aku main di situ lagi. Main gitu. lagi. Oh, apa lagi? Aku lupa inget ya. Anak jalanan tuh yang ini kan yang Yang motor kan? motor-motor, Motor iya, ya. iya. Yang dulunya tuh si Boy. Boy, betul. Ya. Sekarang Oh. Anak Jalanan. Kalau nggak salah ada lagi tuh. Ada lagi. Iya. Oh, gokil. Banyak tahu sekarang tuh. Iya ya, cuma emang yang karena remekan. kami ini kan bukan target marketnya kali ya. Jadi nggak tahu kalau masih ada sinetron. Karena kan taunya kan orang sekarang nonton Series Netflix iya. ya, maksudnya bukan TV lah gitu ya. Series juga lagi banyak Iya. sekarang kan. Gempuran series ini tidak menghilangkan sinetron ya. Sinetron tetap banyak ya. Sinetron tetap ada, tapi kayaknya mungkin audiensnya tuh udah kebagi kali ya. Soalnya sekarang kan series-series juga banyak yang remake lagi juga. Kayak Pernikahan Dini tuh lagi di remake tau. Oh. Udah selesai yang main. Iya Kalau sih. nggak salah aku lihat Megan Domani. Ada Bang Lolok juga kan. Yang gua nonton di video pun Serigala Terakhir sama Pertaruhan itu kan dari film. Iya. Ya udah lama filmnya dibikin seriesnya sekarang. Iya. Oh, Karena iya juga mungkin ada series atau OTT lah ya kita bilangnya, OTT ataupun YouTube sekarang juga Iya. banyak tuh teman-teman yang bikin series di situ. ya. Ketika menjadi cerita yang dulunya panjang dan cukup terkenal dan di remake ulang menjadi sebuah series, ceritanya jadi lebih kejaga
Ngerti nggak? Karena kan kalau sinetron ngelos gitu aja kan, dan mereka kadang kejar tayang. Malam ini udah nulis besok syuting gitu kan. Sedangkan kalau series kan ada batasan tuh berapa episodenya. Jadi secara segi keseluruhan cerita juga lebih mateng gitu. Dan biasanya series kan paling 8 Iya, 12 kan? 12 gitu. Enggak nyampe puluhan banget lah. Enggak ya. Terus jarak antar seasonnya pun jauh. Iya. Enggak langsung kan? Syutingnya juga jadi lebih sehat karena udah jadi lebih tahu kan kita berapa episode, durasi gitu-gitu. Jadi kalau sinetron kan maksudnya nggak terlalu sehat ya. Sangat dulu. tidak sehat. Gimana yang contoh tidak sehat yang pernah Anda alami? Pulang pagi udah biasa lah ya. Wah gila. Itu udah sangat biasa. Udah terserah deh gitu. Paling aku pagi tuh bisa tidur. Paling pagi pulang jam berapa gue pengen tahu. Paling pagi. Ya pulang. Jam beres. 11 siang. Hah? Itu itu udah bukan pagi lagi kan Kak? Itu udah. Terus callingan lagi jam 1. Nggak mungkin Firda. Iya. Kamu orang tidurnya kita kapan? stay di situ. Enggak, tidurnya kapan? Ya gimana? Tunggu ya. Tunggu. Saya cerita dulu nih. Yang beres jam 11 siang itu berarti kan dari kemarinnya. Iya. Kemarinnya mulai jam berapa? Saya boleh tahu nggak? Lupa ya, paling biasanya rata-rata kan kayak jam 9 tuh pemain 9 ya kan. pagi. Iya, atau jam 8 gitu kan biasanya. Paling cepat jam 8 lah. Biasanya kalau untuk talent. Antara jam segitu. Nah, itu tapi FTV ya. Jadi ada salah satu production house. Nih aku kasih tahu dulu nih. FTV berarti kan satu film aja kan? Iya. Nah, Kak saya. Ada salah satu production house yang mana apa? syutingnya itu cuma 2 hari Kak. Satu film. FTV itu 1 jam ya? Atau berapa? Lebih, bisa 90 menitan. Termasuk iklan? Enggak? Atau enggak dong. Tayangnya? Keseluruhan utuh cerita. 90 menit. Atau enggak ya. Tayangnya mungkin 60 kali ya? lah ya. 60, 60 segitulah. Tayang syuting 2 hari. Ya. Anjing. Iya kan? Kita bahas scene-nya aja dulu deh. Kan? Scene-nya tuh bisa 80-an atau 60 sekian lah paling kecilnya. Total. Ya kan? 60-an lah itu udah paling minim gitu. Kamu bayangin aja 60 scene harus dibagi 2 hari. Yang which is satu hari berarti 30 scene kan. Dan satu judul itu kan pemainnya paling cuma berapa ya Kak? Iya. Jadi mau gak mau kan tarik-tarikan, ngerti gak sih? Gimana maksudnya? Talentnya tarik-tarikan dong. Kalau misalnya 30 scene 60 scene nih satu episode gitu kan. Dibagi 2 hari berarti sehari harus ngabisin 30 scene duluan kan minimal. Nah kalau talentnya dia juga gimana? Ngebaginya tarik-tarikan maksud aku gitu. Timnya satu kan? Timnya berapa? Iyalah kalau FTV satu dong. Satu aja kan? 2 sinetron dong. Kalau sinetron 2 ya timnya ya? Minimal. Itu juga kalau udah berapa episode Kak. Kalau udah tahunnya laku awal, ya ini sinetron laku. Bisa kalau awal kan promo masih 1 gitu. Hah? Jadi aku hari pertama di syuting di situ callingan tuh jam 8 apa jam 9 gitu aku lupa. Besokannya kelar jam 11 ya kan. 30 scene itu sampai jam 11 pagi. Karena kan sebenarnya yang lama bukannya scene ya, mungkin ritme flow daripada krunya timnya kan. Ada timnya yang emang satset, ada timnya yang emang banyak shotnya segala macam kan tergantung sutradara juga kan. Terus besokannya tuh pulang jam 10 sih sebenarnya. Anggaplah jam 11 udah sama aku udah kelar ngapusin makeup segala macam, udah cabut dari lokasi itu jam 11 lah. Terus jam 1 tuh udah dapet callingan udah masuk. Kamu ini umur berapa waktu itu? Itu baru-baru ini. Itu baru. Bisa dicari dong sama orang. Firda berapa tahun terakhir main FTV apa ya? Ada itu beneran itu. Itu kamu pulang dulu? Enggak, pulang aku dong. Jadinya stay deket situ kebetulan. Daerah mana waktu itu syutingnya? Di Persari kan. Persari. Nah kalau Persari kan banyak tuh Kak tempat-tempat yang disewa biasanya untuk talent kan. Atau bahkan kita bisa nyewa kamar di situ. Iya. Tapi dari yang 9 pagi hari sebelumnya sampai jam 11 siang, apakah kamu sama sekali tidak ada tidur atau ada sempet? Ya sempat. Ada colong-colongan ada? Iya colong-colongan. Kan kita juga sebenarnya di lokasi juga enggak dari jam 9 ke jam 11 pagi itu. Syuting full kan? Enggak. Cuma kan yang capeknya adalah kalau acting itu kan kita pengadeganan ya Kak. Iya. Nah pada saat itu aku jadi protagonis. Ya yang sebenarnya lebih capek Anta, betul sih, setuju sih. Iya karena lebih emosi kan. Cuma kan dia juga lo nangis di jam 10 pagi di kala lo belum tidur gimana sih Kak rasanya? Sih? Walaupun Anda bisa nangis kapan aja ya, tapi cuma, tetap gak sih? Iya kan, memaksakan si air mata keluar di kala air mata tuh udah pengen merem gitu, gimana sih? Gitu. Ya Allah Fir, lu nangis merem terus sutradara, Firda kok merem terus ya? Firda kantuk Pak, sekalian nangis. Ya Allah sampai jam 11. Jadi nangisnya nangis nguap. Itu krunya gimana ya? Ya gitulah. Karena kan mereka juga biasanya gak pulang kan di lokasi. Gitu. Ini kalau kalian yang belum familiar sama dunia syuting ya, jadi talent itu capek tentu banyak nunggu. Tapi jadi kru tuh lebih gila lagi. Asal kalian tahu. Ini ya talent dateng, set tuh udah jadi kan, lampu udah terpasang. Itu berarti kru udah dateng jauh lebih dulu daripada talent.
talent udah beres, bisa istirahat, bisa pulang, mereka beres-beres lampu, beres-beres alat atau pindah ke set lain ya kan. Itu kerjanya extra, gila. Gue gak kebayang kalau sampai jam 11 siang dari jam 9. Gak sehat kan makanya. Itu berarti 27 jam. 20 kurang lebih. Tapi kayaknya sekarang udah gak terlalu ada yang kayak gitu. Tunggu, sih. yang dari kan abis itu callingan lagi jam 1. Itu sampai jam berapa? Enggak, itu mah cepet. Kayak paling jam 2 atau jam 3 udah kelar. 2 apa? Pagi. Gak cepet dong Firda, 12 jam lagi tuh hidupmu. Iya, cuma sumpah deh, aku tuh ngerasain dari jam ini, gak usah gini deh. Dulu strippingan. Itu tuh breaknya juga kayak gitu. Jam 2, jam 3, jam 7 kita udah nyampe lokasi lagi. Jam 6 udah masuk callingan gitu. Karena kan skenario misalnya gini nih Kak, ada yang kadang kita ketika lagi promo nih buat teman-teman juga yang baru mau tahu ya kayak kita tuh ketika kita mau membuat suatu produksian sinetron, kita kan pasti ada syuting promonya dulu, yang mana itu berapa episode lah, kayak untuk stok. Ya kan, 5 episode misalnya gitu itu kan. Yang episode awal. Sebelum tayang juga itu masih preview ke station. Kita tuh udah syuting minimal 2 atau 3 episode. Belum ditayangin belum, itu. Belum. Kayak pilot ya? Iya, pilot. Nah, buat pilot aja kan 3 episodean kan minimal misalnya. Terus ketika udah di ACC sambil nunggu jam tayang, dapat slot tayangannya kapan, jamnya, itu mereka udah syuting lagi tuh, mereka udah ngestok. Ya misalnya bisa jadi satu sinetron itu sebenarnya punya stok 10 episode. Tapi kenapa masih ada kejar tayang? Dikarenakan trimming-trimmingan. Jadi kayak misalnya gini, pas gimana? Di kita punya stok nih 5 episode misalnya kayak gitu kan. Tapi kan kita gak pernah tahu ya kalau misalnya yang ini kurang nih durasinya atau ada apa-apa gitu kan. Bisa jadi ditambah. Atau kalau misalnya ada bola gitu-gitu loh. Gak jadi tayang. Iya kan mau gak mau kita harus lebih dulu kan apa segala macam. Tayangnya dicepetin. Atau kalau misalnya kayak ada hari-hari libur nasional kan orang-orang, misalnya kita kan juga pengen libur dong syutingnya, ya kan? Berarti kan ada waktu kita nggak syuting, Nah pakailah si stok-stok itu yang mana tiba-tiba tahu-tahu abis aja gitu. Akhirnya kejar tayang. Aku tuh pernah Kak ngerasain. Nah Cinta Karena Cinta itu salah satunya. Aku tuh syuting jam 3 sore. Masih syuting nih jam 3 sore. Jam 7 malam tuh episode itu udah tayang. Hah? Kok bisa? Iya. Paralel. Kapan ngeditnya? Kapan? Jadi ada utang scene lah, enggak satu episode full ya. Untungnya yang satu episode full tuh ada di satu judul lainnya. Aku kayak gitu, satu episode full kita live. Pada ada sinetron live sih Fir. Live itu dalam artian bukan yang kayak kita udah on cam sudah tayang, enggak gitu. Gimana? Maksudnya kayak ini kita kelar nih satu scene, lempar ngedit tayang gitu. Gak mungkin. Ih Allah, cobain. Ya Allah. Jangan deh, capek. Jangan. Ya itu gue gak banyak lu aja capek sih, yang editornya gimana? Kapan ngeditnya? Dia bisa sampai ada yang sampai stay di lokasi Kak. Editor? Iya. Terus kirim ke TV, tayangin. Tayang. Kalau misalnya ternyata belum kelar tuh, nah ini makanya jangan heran kalau misalnya ada nonton. Beberapa, udah nonton ini udah panjang gitu kan. Tahu-tahu ada, ini kayaknya udah pernah keputer nih, berarti itu belum kelar edit. Itu episode lampau. Satu episode atau satu scene atau satu episode diulang lagi? Tergantung. Aku gak bisa buka dapur banyak ya. Cuma tapi pernah ada kayak gitu. Iya di judul gue ada. Baru tahu gue. Iya orang kita tuh pas sama kita tuh talent kan ada ruangan khusus kan. Nah yang dimana ada TV-nya untuk nonton tayangan biasa tuh. Terus kita kayak wah anjing nih episode ini gitu. Kita tuh sadar gitu. Dan benar ada yang suka komen kayak ini bukannya udah pernah diulang gitu, ada Kak. Ngakak deh pokoknya. Ya tapi kan emang secapek itu banget sinetron tuh, makanya perlu diapresiat. Iya. Kan yang paling parah juga sebenarnya bukanlah editing ya menurut aku ya. Kalau editing kan udah sesuai dengan yang apa dibikin di scheduling gitu-gitu kan, yang paling capek tuh nulis tau. Bener sih. Kebayang banget ya harus muter otak gimana caranya ini dapet cerita. Makanya ada banyak yang ceritanya hampir-hampir sama episode lampau gitu. Yang gue dengar juga sering gitu kan, siang baru ditulis langsung di. Iya, eksekusi. Atau lagi mau take tuh nunggu skrip jadi dulu. Iya, ada kayak gitu. Jadi aku udah kelar nih. Udah ya kita udah beres nih sini gini-gini. Tinggal nunggu skenario turun, tapi udah boleh keluar dulu nih talent-talent gitu kan. Nah, aku tuh berpikir kayak oh ya udahlah masih entaran gitu kan. Main dulu nih ke aku kan biasanya kalau sinetron itu Cibubur Kak. Cibubur. Balik nih mau ke Jakarta dulu lah ceritanya gitu kan. Main. Baru nyampe Tol Semanggi di calling tiba-tiba skenario udah turun, semua talent balik ya. Muter balik langsung. Langsung syuting lagi. Padahal berarti belum ada breakdown schedule gitu-gitu. Iya, kan? belum ada dong. Iya, baru turun skrip. Belum, nah, ini sini ada siapa Firda aja. Nah, itu mereka paralel nyambi. Jadi ini biasanya juga nih ya. Gokil. Tim penulis tuh kayak
berapa scene lempar, jadi mereka udah yang bisa ada ngecak. dulu aja nih Iya, ya. bisa ngecak gitu. Makanya gokil sih sinetron itu. Tapi sekarang udah lebih sehat lah. Setahu kamu tim penulis tuh berapa orang isinya? Bisa banyak tau Kak. Banyak ya? Satu judul Iya tuh? Minimal. Iya kalau misalnya yang di kredit itu kan misalnya biasanya cuma 2 atau 4. Tapi kan mereka pasti juga punya ghostwriternya sendiri kan. Yang kalau nggak akan kuat tuh ya kayak gitu bisa ya. lah nggak nyatuin. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa penulis juga yang sanggup ya, so go ahead gitu. Biasanya pas baru mulai judul nih, si penulis tuh udah punya untuk berapa episode dulu? Sebelum akhirnya kejar tayang kayak gitu. Wah, aku nggak tahu tuh kalau itu. Karena kan aku nggak di bidang yang itu ya. Cuma mungkin mereka tuh udah tahu, udah punya gambaran. Karena gini, biasanya aku pun ketika aku menulis gitu ya, aku tuh udah tahu sampai misalnya aku menulis novel nih Kak. Kalau orang kan bilangnya per subbab, pembagiannya per subbab. Tapi gue tuh udah punya otak sampai mind mappingnya sampai novel itu kelar. Satu cerita utuh. Nah, mungkin mungkin sama lah ketika penulis sinetron juga kayak gitu. Gue punya nih satu ujung ceritanya. Cuma ngepecahin menjadi per episode, kayak kita menjadi per subbab. Itu tuh yang amburadul misalnya per episode gitu. Misalnya ada konflik apa lagi, ada apa lagi. Itu yang susah kan? Betul, menentukan itunya yang capek. Belum lagi kalau misalnya disuruh dipanjang-panjangin ceritanya. Belum kalau tiba-tiba ada built-in. Nah, itu tuh. Ya kan Kak, kan sampai jadi materi stand up. Iya benar. Karena beneran seaneh itu. Coba bayangin kamu udah nulis enak-enak, tahu ada notes, ada built-in masuk ya. Makanya kenapa banyak built-in yang memaksakan. Iya banyak sekali. Terlalu maksa. Iya. Bahkan ada juga yang mungkin gak dialog ya, cuma di framing aja, itu gak ada di tulisannya kan. Gak ada di skenarionya nih. Tahu-tahu kita tayangan, lah kok ada built-in ini ada billboard, gitu. Ada billboard tiba-tiba. Iya. Pakai CGI. Ada billboard biskuit apa atau Telkomsel. Padahal nggak ada di situnya. Berarti kan ini aku apresiasinya juga sama tim produksi ya. Berarti maksudnya mereka ngecak si skenarionya itu secara sigap dong. Oh ini gue bisa taruh built-in di sini nih. Produsernya tuh gokil berarti gitu. Kalau masuk built-in tuh dari kan bisa dari apa sih, AE ya berarti kan, AE-nya yang nyari iklan kan, atau marketing lah nyari iklan. Biasanya si brandnya milih nggak sih? Aku maunya masuk di scene pas ada Firdanya dong, atau bisa jadi milih. Bisa, tapi atau kan tergantung si penulis atau gimana? Aku nggak tahu kalau itu ya. Cuma kalau ke kita ke talent gitu, ada yang kadang kita di notes ini maunya di part elu nih gitu. Nah kita tuh kadang bisa nolak bisa nerima. Oh kenapa? Kan dapat tambahan nggak elunya? Ya kalau misalnya dapat tambahan ya pasti terima. Kalau nggak dapat ya itu kan cuma dapat respect nih, mohon maaf ya kan. Cuma brand seneng aja ya. Iya. Makasih ya Firda udah itu gini. Itu pun nggak ada. Dianya nggak datang, bisa jadi kan. Oh iya, orangnya juga belum tentu datang ya. Kalau kasih. Aku berapa kali kayak gitu. Gue kira pasti dapet. Dia minta lu, tapi satu budgetnya nggak ada. Kedua ya kliennya juga nggak ada. Terus apa? Guanya ngapain, ngerti gak sih? Kayak untungnya buat gua apa? Tapi gitu. kalau nggak ada, sampai nggak ada yang ngawasin, tahu dari mana? Kalau takut salah ngomong atau apanya, kan harus biasanya ada orang brand yang ngawasin kan? Ada sesekali nggak sih? Karena waktu itu aku nggak ada orang brand sama sekali. Oh. Gitu. Jadi cuma karena emang udah dari skenario juga, mungkin tuh udah ACC kali ya gitu. Ada dialognya kayak itu yang aku bilang, yang masalah roll on anjing. Lagi sedih. Iya, ada di dialognya. Di skrip. Mending kalau misalnya improvisasi diarahin dari saudara gitu kan. Berarti kita tahu emang ya built-in mendadak misalnya kayak gitu kan, atau gimana. Ini ada di skrip, berarti kan dia jualan juga persin dong. Ya kan? Persin. Berarti sudah dapat ACC dong. Enggak kok. Aduh, anjing lah. Ya ampun. Gitu. Yang mau diganti juga nggak bisa. Iya, ya kan? Mungkin udah nggak ada scene lain yang cocok kali. Udahlah ini aja lah, scene sedih lah. Gak cocok juga. Ya maksudnya itu udah paling cocok diantara. Mungkin ada scene berantem, nggak mungkin lagi pakai roll on. Atau biasanya mungkin mereka ngelihat golden scene-nya. Jadi kayak emang ini scene emang golden nih, atau kayak penonton pas di jam prime time. Nih, iya bisa juga. Prime time dia dalam durasi tayangan 60 menit atau 90 menit. Nah menit sekian yang paling bagus nih, misalnya kayak gitu. Misalnya kita mulai dari jam 6 ke jam 7. Nah jam 6.35 itu menit paling bagus. Scene mana? Scene aku ternyata. Misalnya kayak gitu bisa juga kan. Iya bisa. Kalau satu pemain lagi stripping gitu, dia eksklusif gak sih sama PH-nya? Jadi gak boleh main di tempat lain dulu? Bukan eksklusif, ada yang eksklusif sama PH-nya. Jadi bener-bener dia gak boleh sinetron apapun sekalipun dia lagi gak main sinetron ke PH lain. Pokoknya harus PH ini aja? Iya. Walaupun lagi gak ada judul nih? Iya. Okay. Ada yang eksklusif kayak gitu. Ada yang memang per judul. Jadi yang tadi kayak Kak Gilbas bilang, ketika judulnya lagi tayang ya lo gak bisa kemana-mana, gak bisa syuting di PH lain. Saat tayang gitu. pun? Iya kan. Misalnya syutingnya udah beres nih tapi masih tayang, gak mungkin ya? Ya kayak misalnya kita udah gak ada, aku udah mati di judul itu. Udah mati. Aku sih waktu di salah satu PH aku tetap tidak berani kemana-mana ya. Tapi ada ucapan, ada di kontrak atau ada itu gak boleh?
Makanya aku bilang kan, segi launya tuh masih kurang memadai gitu di industri itu. Tapi tetap nggak berani ke PH lain. Tetap akunya yang nggak berani, kayak takutnya ntar kalau gimana ya kalau bapak kan, tahu. Tapi udah nggak gitu. ada Nggak penghasilan ada akunya lagi. kan? Iya, udah nggak ada kerja lagi. Cuma tuh kita tuh jadi kayak tahanan kota Kak. Karena kalau misalnya tiba-tiba muncul, tiba-tiba hidup lagi, kan nggak mungkin. Iya kita nggak ada yang tahu skenario ya kan. Gitu. Tapi kan nggak sampai hidup lagi lah Firda kalau udah mati ya, orangnya. Kalau bisa kalau ada tahu orang putri yang ditukar kan kayak gitu ganti muka. Gimana sih? Enggak, kalau dulu kan yang si Bidadari Marshanda kan operasi plastik kan, berubah jadi Angel Karamoy. Kalau mati kan udah mati orangnya. Kak banyak judul-judul yang kayak gitu banyak. Nggak, biasanya kalau dibalik tahu dia ditemukan di mana. Ya, nggak gitu. nih siapa tahu bisa diceritain ya. Kalau dibalik layar tuh gimana sih, pemain udah nggak dipakai, misalnya karena dimatiin karena nggak dipakai, tahu-tahu di calling lagi tuh gimana? Apakah ternyata tadinya ada masalah si pemain terus jadi nggak dimainin lagi? Apa tiba-tiba jadi ada? Kenapa bisa jadi diajak lagi gitu loh? Oh. Ini mungkin rata-rata ya. Iya, yang kamu tahu aja. Iya, yang aku tahu. Dan yang boleh diceritain. Iya. Kayak misalnya mungkin pada saat dia die itu dia lagi promo judul lain. Masuk nih ke judul lain, judul baru di PH yang sama. Bisa jadi karena itu ya kan. Terus kan nggak mungkin nge-crossing terus-terusan kan. Karena kan kayak tadi stripping kan gak ada waktu lain ya selain itu. Iya betul. Ya dedikasi lu cuma di lokasi lah kasarnya gitu kan. Nah bisa jadi dia kan lagi promo di judul lain, atau mungkin bisa jadi dia lagi ngambil cuti dulu, entah misalnya hamil atau apa, bisa jadi ya. Atau lagi males syuting bisa juga tuh. Alasan itu. Nah bisa bilang males gue PH. Ya kalau dia udah eksklusif di Anak Emas mah bisa-bisa aja. Iya, apapun bisa ya. Iya. Orang dia minta pemain yang itu diganti, besok udah gak ada. Wow. Itu salah satu alasan si pemain itu mati. Iya, ya bisa kan? jadi. Karena si pemain utama gak suka. Kalau gitu lu mati bukan karena apa-apa, tapi karena lu gak disukain gitu. Kalau udah kayak itu mah gak akan hidup lagi ya. Gak akan ya. Kayaknya susah deh itu. Oh mungkin cuti gitu. Segala macam tuh baru diajak lagi pas udah beres. Iya pas udah misalnya kalau udah kayak udah nih yang ini ternyata nggak terlalu ngangkat atau kayak karena kan stripping itu lama ya Kak, pendingnya kayak nunggu ketayang gitu. Jadi proses promo ketayang ada yang cepet ada yang lama gitu kan. Iya betul. Nah mungkin dia nih kelamaan nih, gue mau syuting lagi, minta syutingan misalnya ke PH-nya. Ya udah balik lagi aja bisa gitu. Oh bisa gitu. Ya kalau Anak Emas mah apa yang nggak bisa sih Kak? Pertanyaannya. Gimana ya? Kalau gitu gimana cara jadi anak emas, Fir? Nah beda-beda PH itu beda-beda cara. Oke. Contoh. Ada salah satu PH yang masih ngeliat dari foto Kak, feng shui gitu. Hah? Hanya dari foto? Jadi foto itu bisa sampai dibawa ke, aduh gue deg-degan ya, bisa sampai dibawa ke luar negeri. Untuk lihat doang dia berapa lama hokinya. Oh, bukan dilihat dari acting, bukan dilihat dari apa? Nggak, ada yang kayak gitu, ya kan. Tapi ada misalnya kalau untuk cara ini hanya dilihat dari foto. Ada salah satu production house yang kayak gitu caranya. Oke, lihat dari foto. Iya, jadi kayak ini open casting nih ya kan. Berapa bla 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 bla, terus kayak semua fotonya tuh ntar yang dia ngerasa nih kayaknya ada. Oke. Ntar dia bawa tuh, terus dia cek dulu gitu. Makanya casting minta foto banyak kan, full body, setengah badan, muka doang, close up. Karena pengen buat dilihat feng shui-nya. Bisa. Ada beberapa yang kayak gitu. Ada yang memang juga ngelihat dari aura vibe si orangnya ketika ketemu ya kan. Ngelihatnya dengan pakai orang ahli juga dong? Enggak, dia tuh kayak aku aja akhirnya jadi ngerti gitu Kak baca aura. Ngerti ya sih? Si yang baca siapa nih PH-nya? Iya, bosnya si orang gitu. Enggak juga kan kita casting mah cuma ketemu casting orang doang kan. Oh, dari masih di tahap misalnya si kayak casting gitu, ya. Nah, bisa jadi si casternya tuh juga udah tahu gitu loh Kak, kayak misalnya gini, ada kan beberapa caster yang juga misalnya punya anak itu kayak manajemen misalnya gitu, atau kerjasama gitu kan biasanya. Nah, tapi tidak semua ya. Dulu ada. Nah, itu misalnya dia tuh udah tahu kayak misalnya muka anak-anaknya yang kayak kamu nih sering dugem ya gitu, kurang-kurangin ya nih aura kamu tuh jadi jelek gitu. Nah aku tuh dulu nggak ngerti Kak, gimana sih anjing, apaan sih anjir gitu kan. Sampai akhirnya aku ngeliat kayak ternyata kalau kita ngelihat di kamera ya, secara looks kamera sama kaca aja beda, kita yang dulu sama kita yang sekarang yang sering begadang misalnya atau mabuk-mabukan atau ngerokok gitu ya. Beda auranya gitu. Atau ketika kan ada nih orang yang kayak pemain luar negeri yang terkena yang di Spider-Man, cewek siapa Kak? Zendaya, bukan. Zendaya benar. Dia ketika lagi di balik layar biasa aja kan, tapi ketika dia diri di atas catwalk, wah anjing tuh aura bintangnya. Kayak gitu maksudnya. Ada gitu-gituan nih. Ada yang ketika kayak kita ketemu biasa aja, tapi ketika dia datang ke premier misalnya. Makanya kenapa aku bilang premier itu adalah ajang jualan.
Karena di situ aura lu keluar ya. Bukan, karena maksudnya di situ banyak orang-orang, banyak orang PH, banyak orang caster, banyak manajemen dan segala macam. Dan di situ tuh kita jadi bisa nunjukin diri. Nah, tapi tergantung di kitanya kan sebenarnya. Buat aku aura ya tergantung yourself aja sih gitu loh. Biasa nerima yang positive vibes atau negative vibes gitu. Oh, itu cara jadi anak emas ya. Mungkin salah satunya kayak gitu gitu kan, karena dilihat panjang nih umurnya gitu maksudnya kan, umur terkenalnya. Apalagi pas ternyata sinetronnya dibikin, sinetronnya laku banget. Beneran kan makin anak emas lagi tuh ya pemeran utamanya. Iyalah, terus royal juga kan masalahnya. Apanya yang royal? Ya jadi royal juga si punya PH. Iya, PH-nya. Ke si anak ini. Iya. Dimanjin banget kan kayak ya, dan dikasih tempat tinggal, kendaraan. Bahkan dikasih ya? Iya, dikasih. Kayak orang kasus aja dibebasin. Wow. Kalau kayak gitu udah pasti masuk manajemen mereka nggak? Atau belum tentu? Belum tentu. Tapi pokoknya di PH ini dia anak emas aja. Iya, dia ada manajemennya. Nah, mungkin misalnya gini, kakak yang punya PH-nya, PHA. Aku manajemen yang nge-sub talent-talentnya. Yang sering banget kerja sama kakak. Ya kakak taunya tuh cuma aku doang. Nah, anak-anak aku nih yang aku bawa gitu. Oh, wah tajir juga dia tuh ya. Bisa jadi. Si yang megang manajemen itu. Bisa jadi. Cuma kan setajir, maksudnya ada duitnya entertain tuh tetap bisa dibilang kalau lu nggak punya backup ya you die. Iya. Karena gaya hidup kita parah, ya kan. Tapi saat lu lagi stripping banget, lu kan nggak sempet ngapa-ngapain juga. Maksudnya ngabisin duitnya kemana? Maksudnya lu jalan-jalan nggak sempet? Apa nggak sempet? Yang benar-benar stripping? Iya kan, kita juga cair nggak setiap hari Kak. Iya, tapi kan nggak bisa kemana-mana juga misalnya ada duit. Iya, misalnya nih kapan kita sebulan cair 10 episode misalnya gitu. Anggap ya satu episode 1 juta misalnya gitu kan. 10 juta nih dapet berarti 10 juta nih dalam sebulan. Kita gak kemana-mana kan, oleh segala macam. Ya kan di lokasi kita ada GoFood. Kita bisa tiba-tiba teman-teman yang lain mungkin beli minum gitu-gitu. Ya tapi kan ya segitu-segitu aja lah. Ya kan, tapi di luar banyak gitu. Biasanya orang-orang beli mobil, tahu-tahu beli rumah. Abisnya karena aset. Nah nanti nih ketika udah bungkus nih tapi talent juga masih bangsat kok, maksudnya kelas syuting misalkan apa kayak misalnya break cepat nih, mereka tuh masih tetap aja dugem tuh jalan, jadi lifestyle tuh tetap jalan. Disempet-sempetin. Nggak percaya, orang ada kok talent yang nggak mau break di atas jam 10 pagi karena dia alasannya mau dugem. Nggak mau break di atas jam 10 pagi, jadi jam 10 maksimal dia harus sudah pulang dari lokasi karena dia harus dugem jam 10 malam. Jam 10 malam dia mau dugem. Ada. Pasti anak emas dong dia. Banget. Iya dong, kalau enggak mana bisa ngomong gitu. Dia udah pindah PH aja, dia bisa balik lagi ke PH itu, anjir. Wah. Orang langsung cari di mana nih yang orang bolak-balik PH. Ya karena kalau dia bukan anak emas nggak mungkin dong. Iya, itu kayak gitu ada. Makanya sebenarnya jadi artis tuh kalau misalnya dibilang ya kan lu juga di situ-situ aja, nggak beralih, nggak kemana-mana. Iya betul, cuma kan lifestyle kita tuh karena emang udah vibes auranya begitu, glamor, jadi ya tetap aja ke bawah ya. Itu tidak bisa dipungkiri itu lah. Lingkungan tuh itu banget ya. Gadget lah apa itu tetap. Karena kan lu tiap hari sama dia terus, sama mereka kan. Mau referensi apapun ngelihat mereka. Misalnya mereka beli mobil baru atau apa ngelihat mereka. Betul. Terus kayak misalnya sesimpel ini deh, aku kan waktu itu pernah syuting Jawara di RCTI sama Kak Kenang Mirdad sama Ben Kasyaf kan. Hiburan kami berdua itu sebenarnya adalah hiburan yang mana kalau dipikir-pikir buang duit kasarnya gitu kan. Hiburan kami berdua adalah karena kita nggak bisa kemana-mana dan pada saat itu mall cuma ada Cibubur Junction sama rest area ya kan. Rest area lagi. Betul kan, cuma itu doang yang paling bisa buat jadi hiburan gitu. Kita tuh bertiga main banyak-banyakan atau baru-baruan tumbler Starbucks. Banyak-banyakan tumbler Starbucks. Iya, kalau nggak banyak-banyak saya baru-baruan. Jadi saya aku nanya, besokannya nih datang gitu kan, coba lihat tumblermu, yang lama gitu-gitu. Itu kan buang duit kan, ngerti gak? Itu buang duit kan, nah, habis dong duit kita kasarnya gitu. Tiap hari harus, tapi itu hiburan. Jadi kayak dia Kak Ben pakai yang itu lagi tuh gitu. Kak Kenang, coba lihat punya kamu, udah punya yang kayak gini belum? Gitu. Ya ampun. Gak jelas kan? Iya tapi biar waras aja lah ya. Iya, biar karena waras. Udah stres Kak. Ya gimana? Yang kita liatin itu, apalagi waktu Jawara itu aku itu ada kayak bukan silat-silatan sih, apa kayak agak sedikit kolosal lah mainnya, ada fighter-fighternya gitu kan. Capek banget, harus diseling tiap hari, ngeliatnya cuma sakit hutan. Sakit lagi tuh badan kan diseling. Parah. Seling tuh kalau nggak tahu tuh tali yang bikin orang kayak terbang. Bisa terbang, itu yang ditarik-tarik itu kan diikatnya ke badan kan. Ada beberapa bagian badan pasti yang kegesek terus sama talinya kan. Dan itu jadi sakit di badan. Dan bayangin itu harus tiap hari aku lakukan dan seharinya itu bisa kayak kan
paling yang dilepas cuma bagian atas Kak, tapi kan bagian sini enggak nih. Iya tetap yang di pinggang. Yang mana lo susah banget untuk pipis jadi susah. Oh iya benar. Ya kan, dari itu aku mengalami itu seharian tuh bisa nggak buka-buka karena saking malesnya. Malas dibuka tutup iya, buka karena buka, capek sakit banget juga. Dan itu tuh lu nggak bisa duduk rapet, harus bener-bener ngangkang. Iya, karena kan biar nggak sakit. Ngelingkerin paha kan itunya si talinya tuh. Dan kadang kan nggak proper ya. Iya. Maksudnya tidak selamanya tim seling itu cukup proper dari segi alat dan safety-nya, ya kan. Betul, ada yang enggak gitu. Tiap hari tuh pakai sling. Pada saat itu ya. Pada judul itu ya, bayangin Kak, sedih. Makanya teman-teman kalau misalnya ada sinetron tolong ditonton di TV langsung. Apresiatlah segala teman-teman seniman yang membuat produksian sampai sebesar itu. Karena itu ada ratusan orang mungkin di baliknya ya kalau dihitung tuh ya. Iyalah. Itu ada ratusan orang yang belum ekstrasnya. Untuk jadi satu episode aja itu ada ratusan orang di belakang itu ya. Satu scene juga bisa. Dan lu udah melakukan ini dari umur 4 tahun. Sekarang umur 24. 20 tahun. Gokil. 20 tahun kayak gitu terus. Gokil dari 4 tahun. Tidak pernah berhenti. Yang nyuruh siapa sih lu pertama kali? Keluarga. Bun, iya almarhumah. Apa emang lu itu banci tampil anaknya? Nah awalnya aku tuh ikutan berdua sama kakak aku Kak. Ya kan? Cewek juga. Okay. Cuma kayaknya yang lebih suka tuh aku tuh sampai di titik kalau gua bangun tidur gua nggak syuting nih atau gua nggak ngeliat kamera gitu, gue tuh bisa kayak nangis dan gua mogok ngapa-ngapain gitu. Kalau orang-orang kan misalnya gini, aku inget banget waktu aku TK, ya aku TK ke SD gitu, aku lupa. Aku tuh mau diajak liburan kayak ke Anyer atau ke Time Zone gitu-gitu deh. Aku bilang nggak mau, aku mau di lokasi syuting gitu. Channelnya apa awalnya? Nyokap lu bisa dapet channel ini syuting kesini modeling biasanya kan modeling gue jadi dari foto jenik di kayak di Fuji gitu-gitu. Nah foto aku dipajang di Bingkai yang dijual. Iya, tahu. Ada nomor teleponnya. Nomor teleponnya iya emang? Aku naruh nomor telepon aku gitu. Tapi kan pas dijual ya foto akunya ditaruh kan, diambil itu kan cuma lagi buat kan. yang dijual kan frame-nya kan. Iya. Tapi karena dilihat sama orang, ya akhirnya dikontak lah sama beberapa agensi. Yang inisiatif naruh nomor telepon kita. Lu ya nyokap dong. Iya, kayak cuma ya iseng aja, maksudnya iseng nggak ada maksud apa-apa. Astaga, dari itu dong. Dari itu, terus baru mulai tuh casting iklan, habis itu modeling ya kan, ikut lomba-lomba. Modeling standar, ya kan? Biasanya modeling. Standar ya, ikut lomba-lomba yang dapat piala tinggi-tinggi gaban padahal beli. Iya. Yang emas-emas itu warna emas ya. Yang ada mahkota-mahkotaan, padahal kita juga bisa beli gitu. Tahu kan, gue pernah dapat tuh apa juga sama tongkat-tongkatnya ada gue dulu kayak gitu kan. Nah udah ikut itu kan mall ke mall tuh, terus mulai ikut agensi buat casting iklan. Dari iklan lanjut ke film, baru FTV stripping gitu. Dari baru situ. Masuk Parvi gitu. Iya, dari dulu gue selalu penasaran kalau ke studio foto atau toko jual frame nih keluarga siapa yang dipakai ya buat ya ini muka siapa yang dipakai buat dipasang di frame-nya ya. Ternyata kayak gitu awalnya dari situ ya. Awalnya dari situ iseng-iseng. Aji kocak banget baru dengar gue. Dengar ada orang awal karirnya dari itu, dari frame foto frame. Iya. Aji kocak banget. Karena kan dulu informasi buat casting, buat syuting itu kan nggak kayak sekarang kan. Cukup clear, cukup banyak gitu. Dulu tuh enggak. Dan kita juga nggak ada mikir buat Kara Entertainment. Iya benar, nggak ada kepikiran. Tapi dengan gaya jam kerja kayak tadi ya, strippingan, menurut lu sebanding nggak sama yang lu dapetin? Karena gue suka kali ya Kak. Kan jatuhnya tuh bukan karena sebenarnya atau enggak, tapi karena emang gue passion di situ, jadi gue menganggap itu enough gitu. Cukup ya. Itu cukup ya. Iya. Dengan apa ya yang lu lakuin lu senang. Walaupun kayak kita sampai bisa tipes-tipes. Iya. Sumpah. Iya sih, kebayang. Orang aku sampai disiapin ambulan di lokasi. Udah pasti ada ambulan. Dulu jadi ada salah satu judul gitu. Jadi aku kan punya asma. Nah asma aku tuh lagi kumat, jadi disediain lah ambulan. Jadi aku tuh pakai oksi dan juga oksigen. Lagi infus gitu. Udah nih, ntar pas lagi aku harus take oksinya aku buka, infusnya dibuka, aku take dulu, ntar balik lagi kayak tusuk lagi. Udah gila. Itu makanya dibilang ayolah apresiasi lah teman-teman. Aku tahu sinetron tuh mungkin segi idealis kita yang udah gaul gitu ya. Apaan sih ceritanya gini? Tapi tolonglah, itu tuh kami bekerja dan perlu dihargai. Berarti gitu. menurut lu sebanding lah ya yang lu dapetin. Cukup sebanding. Cukup banget ya. Walaupun kayak tapi kan lu nggak bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi ada kesenangan yang nggak bisa dibayar pakai nominal gitu. Iya. Karena kayak ketika lagi nggak syuting kayak gini nih, anjir gue kangen stripping ya gitu. Kangen gue pulang pagi makan nasi box, MTM. Nah itu
MTM makan tengah malam. Iya, makan tengah malam. Makan tengah malam. Ya itu kalau udah lebih dari jam 12 ya. Jam 11 tuh biasanya udah keluar. Dikasih, oh iya jam 11 sudah keluar. Ya. Jam 10 udah datang kan dia, jam 11 sama 10 udah datang biasanya. Makan tengah malam. Iya, yang mana nasi goreng nasinya warna merah tapi enggak ada rasa kan? Bener. Sosisnya cuma 2. Bener lagi merah lagi warnanya. Bener gue pernah dapat juga tuh. Iya kan? Nasinya udah merah bentuknya. Bener. Merahnya merah-merah pink tipis gitu. Iya. Sosisnya tipis, sosisnya juga. Vida cuma itu. 2. Vida sosisnya, bukan nggak mungkin yang mahal-mahal. Dan lu produksian aku enggak lah. Enggak ya. Dan lu sekarang bikin series atau apa? Bikin atau? Iya, bikin produksi series. Lu yang bikin? Iya. Lu sebagai apa di sini? Sebagai selain main. Produser. Oh, produser main. Udah. Nulis? Enggak dong. Nulis enggak? Beda. Kalau nulis itu Kak Rais sama Ilham. Ide cerita? Aku. Oh, ide cerita dari lu nih. Ya garis besar tadi tuh yang sampai ujungnya lu. Iya. Oh. Karena kan sebenarnya aku kan produksi series nih. Nah, ini buat teman-teman juga ya. Si series ini itu berawal dari Jaksel Love Story yang aku buat dengan Oza di TikTok. Jadi drama sketsa kami di TikTok kan cukup booming pada saat itu. Ada beberapa production house yang meminta untuk dijadiin, ya kan. Nah sampai ketemulah sama salah satu creative house yaitu Bloom Media. Bloom ya. Aku ngesup lah ke sana, tapi ini sequelnya dari si Jaksel Love Story. Jadi after aku sama Oza, proses perjalanan move onnya. Nah karena itu adalah IP aku, dalam artian itu adalah idea aku. Jadi mau nggak mau ketika ada penulis pun ya tetap gue kontrol ceritanya, karena aku yang tahu itu adalah punya aku gitu kan kasarnya. Oh berarti penulisnya siapa? Kak Rais Marsabesi sama Ilham Setiadi. Oh, Ilham Setiadi nih yang lagi ada di Suci sekarang. Betul. Rais yang kalau kalian tahu sempat jadi timnya Radit ya. Bang Radit ya. Ya, tim kreatifnya Radit. Oh, mereka yang nulis. Mereka yang nulis, tapi dijagainnya sama aku. Untuk komedinya dijagainnya sama Bang Yuda. Yuda Brajamusti. Ya. Komkonnya Bang Yuda jadinya. Gokil. Berarti karena kan Kak Gilbas mahal ya. Bukan dong. Bukan dong. Berarti ini lu yang Kak Gilbas kalau gitu lagi CTS. Lagi Wawan. Berarti ini lu yang bikin lah ya kasar. Enggak kasar beneran lu yang bikin ini berarti ya. Project pertama. Ngeri. Pertama kali nih ya. Pertama. Sebagai produser pertama. Berapa episode? 7. Satu season nih ya berarti satu season. Akan tayang berarti di YouTube-nya Bloom Media. Belum. Tanggal 1 September 2022. Jadi nanti akan setiap hari Kamis, mulainya dari tanggal 1. Ini gue tayangin kayaknya minggu depan ya. Berarti saat minggu depan episode kedua udah. Episode kedua udah. Iya, ini berarti minggu ini orang dengernya minggu depan ya. Ya pokoknya udah tayang minggu kemarin. Iya. Oh. Tiap hari Kamis jam 7 malam. Durasi berapa per episode? 12-an kurang lebih. 12 menit. Iya. Tiap kurang episode. Lebih ya. Berapa lama kemarin syutingnya? 6 hari. Cepet juga ya. 7 episode 6 hari. Iya. Kan sebenarnya kalau durasi skrip 10 menit. Oh, dari buku skrip itu 10 menit ya. 10 menit. Oke. Sebenarnya enggak juga sih, bisa jadi lebih sih karena ada beberapa skrip yang halamannya juga agak lumayan tebel gitu. Berarti lu jagain editing juga. Iya. Sampai ke Bandung kan. Bandung apa syutingnya? Karena si tim PH-nya si Rasa Mala ini orang Bandung. Oh, jadi tim produksinya nih ya. Tim eksekutor produksinya. Itu orang Bandung. Jadi kan mau tidak mau, suka tidak suka harus ngejagain juga. Syutingnya di sana? Di Jakarta. Oh, tapi timnya dari tim Bandung. Jadi kan kalau ketika lagi sekarang nih, kayak sekarang tuh ada lagi masanya post pro kan. Post pro. Ya bolak-balik. Oh, post pro di sana. Karena di sana kan editnya. Jadi aku harus bolak-balik untuk menjaga. Ininya sutradara siapa berarti? Dari sana juga. Dari sana. Oke, lu cuma jagain produksinya lah ya. Namanya Irfan. Iya. Oh, produsernya berapa orang? Lu aja. 1, iya. Ngeri. Ngeri. Proses syuting gimana kemarin 7 hari? Ada yang pulang sampai jam 11 siang? Enggak ada. Kita syuting sehat alhamdulillah. Syuting sehat ya. Paling maksimal jam 11 tuh udah setengah 11 itu kamera udah off. Sehat banget dong itu. Iya. Dari pagi. Sehat. Kru jam 6 talent tuh kayak jam 7 atau jam 8 lah. Jam 8 lah biar rata-ratanya. Iya. Ada juga yang kita jam 6 sore tuh udah break. Ada beberapa hari jam segitu udah break, jam 9 malam udah break gitu. Wih, asik banget ya. Karena Anda kan sudah belajar dari banyak produksi, tentu tidak mau mengulang. Dan kan kita juga syutingnya tuh bukan yang kayak 1 episode sehari, bukan. Jadi kayak 7 episode. Potongan-potongan scene aja kan? Apa emang diurut? Diurutnya dari per lokasi jadinya. Oh iya, per lokasi kan. Jadi dari per lokasi. Nah, kan enggak semuanya mungkin hari pertama udah digebres abis nih di lokasi set cafe misalnya kayak gitu. Hari keduanya di set cafe cuma tinggal setengah gitu. Bisa jadi. Karena ya lebih emang syuting kan kayak gitu harusnya normalnya. Iya. Ininya di mana aja lokasinya? Lokasinya ada set rumah. Daerah-daerah Jakarta semua. Ada set cafe, ada gultik, sama ada traveling jalanan aja sih gitu. Wah, ribet dong tuh. Traveling. Iya. Iya kan? Tapi kan untungnya kita di dalam mobil gitu, Kak. Oh, enggak ada yang shot dari yang kamera ditempel-tempel luar mobil.
kita ngambilnya semua dari belakang aja sih gitu. Iya. Karena kalau misalnya mau pakai di situ repot habisnya kayaknya deh. Iya gitu. Makanya ribet kan. Kita nyari yang simple-simple karena nggak terlalu ini banget, nggak terlalu jadi bergening banget gitu loh. Iya. 1 second 2 second doang kan palingnya sama juga. Iya. Oh, seru. Iya, lebih dapat intimate juga tahu. Jadi pemainnya siapa aja? Pemainnya kalau yang inti ada aku, ada Kak Ate, ada Kak Rais, ada Kak Sastra Silalahi, ada Kak Lolox. Lolo. Itu main case-nya, tapi di belakangnya banyak ada guest star juga. Cameo gitu lah ya atau apa? Beda kalau jadi ada guest star dan ada anak cameo itu rata-rata anak-anak sudah lucu belum yang kemarin. Jadi kan memang sebenarnya Blue Media ini adalah suatu anggaplah digital creative house misalnya gitu ya. Nah si Blue Media ini kan dulu punya konten sudah lucu belum yang kompetisi stand up antar komunitas dia tuh pengen gimana ya caranya biar teman-teman yang sudah ikutan juga di sudah lucu belum bisa terus keputar, bisa terus bermanfaat lah gitu di belum. Akhirnya salah satu jawabannya adalah ketika aku bikin series ini dan aku bilang Pak bisa diputar di project kayak gue loh gitu. Karena kan kalau kayak kita di Taktik Bloom atau di Hahib itu kan satu-satu gitu muter. Sedangkan di sini lu bisa segambreng berapa belas orang atau berapa puluh orang langsung masuk di dalam satu project gitu kan. Dan lebih baiknya juga karena gini Bloom Media ini sendiri kita bisa ngelihat menjadi salah satu wadah platform yang saat ini bergerak fokus di bidang komedi ya. Iya, benar. Karena seluruh kontennya kan komedi tuh dari mulai kompetisi komedi, terus juga ada talk show komedi, game show komedi, kemarin podcast komedi dan festival. Sekarang pun ada series. Nah, dimana jadi kayak buat teman-teman yang mungkin pengen nyari hiburan tentang komedi terutama spesifik di stand up, ya lu ke Bloom aja, semua kontennya tuh ada tuh. Lu mau nyari series yang lucu-lucu ada ya kan kasarnya. Terus mau nyari podcast ada, mau nyari nada. Nah, itu di situ semua. Berarti series kamu ini apa genrenya kalau bisa dibilang? Drama komedi. Drama komedi ya. Drama komedi. Persentase komedinya tapi lebih besar. Oh, lebih besar komedi tetap ya. 60-40 lah. Karena dramanya cuma dari misalnya gini, ini juga kan sebenarnya sequel. Kalau teman-teman nonton cerita aku sama Oza di berbagai platform aku dan dia kayak kita nih, kan kita ada satu konten bareng kan yang Jaksel Love Story. Di aku dan di kamu kan beda tuh postingannya. Walaupun setnya sama ya kan. Nah, kalau kalian nonton TikToknya kami semua yang main di Jaksel Love Story di seluruh platformnya, kalian akan tahu bahwa si Story of Move On ini judulnya adalah sequel dari itu. Tapi kalau misalnya kalian gak ngikutin pun, kayak kalian malas nontonin dulu TikToknya gitu, ya ini bisa jadi satu series utuh sendiri terpisah gitu. Oh, berarti bisa dinikmatin Ozanya aja. Ada gak nanti? Ada. Oh, akan ada. Ada. Oh, akan ada ya. Jadi kayak series terpisah aja, kayak oh ini perjalanan move on orang doang. Bisa jadi kayak gitu doang. Padahal kalau lu sadar ini tuh sequel gitu. Tapi orang kalau langsung nonton seriesnya ngerti gak nanti? Apa harus nonton sih? Makanya tadi aku bilang ini tetap jadi kayak story terpisah aja gitu. Siapa tahu pas nonton seriesnya misalnya episode 1 nonton terus jadi penasaran nyari-nyari TikToknya, mungkin bisa, kan jadi pengen tahu kan ini apa sih kemarin ngomongin apa. Iya bisa itu ada di TikTok juga kami kan, mungkin yang terkenal cuma yang di part TikToknya Kak Oza tuh misalnya gitu kan. Sedangkan yang di aku kan aku mainnya suara hati aku tuh yang pakai VO ya kan. VO. Itu lu harus bener-bener nonton karena makanya gitu. Kalau di konten kita kan mau kamu nonton punyanya Oza doang atau punyanya aku doang tetap bisa nikmatin tetap kan. Bisa ngerti, ya. Tanpa harus ngikutin dari awal episodenya gitu kan. Nah memang tujuannya adalah itu. Jadi kalau misalnya lu nontonnya di tengah-tengah atau di mana lu tetap bisa nikmatin. Tapi kalau lu mau ngurutin itu dia punya satu cerita utuh besar gitu. Dan itu yang dijaga untuk nanti ke film. Selama 7 hari syuting lu ikut terus? Ikut lah. Mantau terus? Mantau. Oh, iya. Kan aku juga main kan. Ya? Juga main. Berarti peran utama siapa nih sebenarnya? Aku. Sendiri? Iya. Oh, curang kalau di situ lu main sendiri. Ya kan ceritanya tentang aku. Iya sih. Orang lu produsernya ya? Terserah dong. Iya dong. Lu adalah anak emas. Ya. Yang dibuat sendiri. Bukan diminta. Karena kalau selama di sinetron kalah ya. Iya, sama makanya saya lari ke stand up. Mending bikin sendiri panggungnya. Ya kan? Karena ya itu sebenarnya ini juga aku selalu bilang di semua podcast manapun ya. Kenapa sih lo tiba-tiba malah mau bikin kayak gini? Padahal kan mungkin teman-teman tahu ya, beberapa teman-teman banyak yang tahu sebetapa stresnya, capeknya aku ngerjain produksian ini. Mulai dari ngejaga schedule talent, nge-create produksi eksekutor, ngecak budget ya kan, bikin quotation, gear, lokasi, terus jam callingan, skenario, ngejaga juga ada sponsor kan. Bukan sponsor sih, supported sih karena dia baterai produk kan gitu. Nah, nggak ada built-in tiba-tiba di tengah. Ada built-in, tetap ada built-in. Tapi halus lah ya. Tapi halus semuanya. Cuma kayak paling ada di frame atau kayak lagi di gitu doang aja, nggak yang didialogin gimana gitu. Nah,
itu ngejaga itu ternyata stres banget kan Kak. Aduh banget itu. Dan dulu tuh aku udah sempet, aku bilang bahkan sama klien kayak, aku tuh udah pengen mundur aslinya dari project ini. Cuma aku bertahan karena aku bertemu dengan banyak abang-abang, kan aku baru di stand up dan aku sangat bersyukur banget ketemu aku masuk ke stand up di jalan yang tepat, di circle lingkungan yang sangat baik positifnya gitu maksudnya dijagain lah kasarnya, dimana aku yang anak baru di stand up ini bener-bener dikasih kesempatan dan wadah untuk aku bisa naik ke panggungnya, ngerti kan Kak. Nah ketika aku melihat mereka ngasih gue kayak gitu padahal mereka udah senior loh, bisa kayak Kak Gilbas deh ngasih wadah ini, atau kayak hiburan ngasih aku hiburan kemarin yang kayak gitu kan, mereka nggak ngelihat kalau gue baru, tapi mereka bisa percaya sama gue. Nah disitulah jadi pecutan aku, kalau emang mereka aja bisa kayak gitu, kenapa gue nggak bisa untuk memberikan hal yang sama berupa panggung yang mana mereka semua juga pengen explore diri mereka lebih gitu. Kayak misalnya Kak Ate bosan nge-host gitu misalnya, atau Kak Rais pengen coba fokus di depan, atau beberapa teman-teman lainnya kayak, ih gue tuh pengen deh syuting main-main di series, tapi berharapnya kan biasanya cuma sama satu pintu kan. Kayak yang kita tahu punya PH lah, Ko Ernest, Bang Panji, Bang Radit gitu kan. Sedangkan berarti kan itu jadi pasar yang segmented kan, semua orang berbondong ke sana. Nah kenapa enggak kita ngebuat wadah sendiri, media sendiri, panggung sendiri untuk regenerasi daripada stand up Indo lainnya. Buktinya bisa kok. Nah kayaknya tuh Bloom itu akan aku membuat series di Bloom ini dan bekerja sama dengan Bloom juga menjadi wadahnya regenerasi stand up Indo komedian untuk mau mengeksplorasi diri gitu. Iya. Siapa tuh habis dari sini kan pada berani juga bikin atau mungkin yang pada punya investor lain tuh melihat dan mau mendanai kalau ada ide-ide yang bagus. Karena kan ternyata stand up itu cukup luas ya, dalam artian satu orang yang di stand up itu nggak hanya bisa nge-stand up, ada yang bisa nulis kayak Kak Rais, ada yang bisa komkon kayak Bang Ida, ternyata dia juga bisa produser, bisa maksudnya ternyata stand up itu skena ini tuh benar-benar mewadakan seluruh kebiasaan orang-orang yang benar-benar multitasking di sini gitu. Apa multitalentan multitalentan tadi hampir ke sana. Apa pelajaran dari lu bertahun-tahun di sinetron, di produksi lah ya, di produksi yang lu terapkan di sini dan yang tidak lu terapkan di sini di produksi ini? Yang pertama pasti aku menerapkan untuk kesehatan jam kerja ya. Itu pasti pertama. Walaupun cuma 7 hari tetap ya harus. Karena kan 7 hari juga continuity Kak, dalam artian nggak dijedain hari ini lusa, enggak kan, hari ini langsung, besok gitu kan. Itu kan kita harus mikirin kesehatan kru dan segala macam. Mau lebih ke syuting sehat dalam segi kerja flow. Kedua, konsumsi itu adalah hal yang paling penting. Ya. Setuju. Jangan sampai isinya cuma bihun sama tempe 2 gitu kan. Aduh. Bisa jadi ketupat sayur tapi benar-benar cuma ketupat sama tahu. Iya, sama kuahnya. Sayurnya nggak ada gitu. Telur aja enggak gitu. Setuju. Nah, itu dari konsumsi karena itu cukup menjadi hal yang sangat penting ya. Karena kan kita memerlukan energi fisik untuk bisa menjalankan produksi. Jadi ketika memang asupannya tidak baik, ya bisa jadi kedepannya juga akan berantakan. Dan itu bikin mood juga tuh selain fisik. Kalau makanannya enak kan jadi semangat segala macam. Dan mereka tuh jadi kayak ya itu yang aku seneng itu. Alhamdulillah semuanya bilang bahwa cateringnya sangat cukup baik gitu. Ada tuh aku ayam yang pik. ada. Tahu gak sih ayam pik yang bener-bener kayak ya anjing tulang daging udah. Iya tahu gitu. tahu. Nah, terus apa lagi? Alhamdulillahnya. Terus dari segi kenyamanan tim. Karena kan tim itu dari luar kota ya. Itu jadi kita benar-benar kayak kita menyediakan suatu tempat yang mungkin sebelumnya mereka rasa tidak proper, ya kita mau diskusi untuk ya udah lu mau butuhnya apa gitu. Jadi apapun yang dibutuhkan sama tim sebisa mungkin di cover sih. Gitu. Untuk kayak ya udah biar tidak terjadi permasalahan internal, konflik politik secara perorangan gitu kan. Ya udah dibicarain aja dan itu kan memang menjadi tanggung jawab aku juga gitu. Karena tuh ganggu kerja nanti tuh. Iya nantinya. Kalau ada yang dipendem ya kan. Gitu. Terus aku juga menerapkan satu hal yaitu eksplorasi diri. Gimana tuh? Jadi aku bilang ke seluruh talent yang bertugas di dalam produksi ini, skenario hanya untuk guiding lo tahu cerita dan garis besar benang merahnya. Selebihnya frame lo depan kamera lo udah kuasa lo. Silakan explore. Di balik layar nih sebelum lo masuk ke set, gue masih boleh nih ngasih masukan ke lo. Tapi lo udah di set, enggak, itu udah punya lo. Mainin sebisa lo. Walaupun endingnya ini malah jadi membebankan saya ya di post-pro ya. Betul. Untuk nge-trimming baru ya. saya mau ngomong kok bolehin orang improv. Tapi di situ aku jadi bisa melihat Kak, bahwa ketika seseorang dibebaskan untuk menjadi dirinya dia sendiri, mengemban suatu peran, itu malah jadi lebih keluar dan lebih jadi banyak variatifnya.
Kalau masalah trimming kan cuma tinggal jahat-jahatannya kita doang ya. Maksudnya mau dibuang tega kan nih dibuang Iya kasar gitu. Tapi seenggaknya yang dibuang pun dari semua pilihan mereka bagus semua gitu. Jadi kayak yang dibuang pun yang ini juga lu baik gitu. Dibanding yang ini dibuang tapi elunya nihil. Gak dapat apa-apa. Karena kan banyak ya ada yang PHP lah gitu. Banyak beberapa produksi yang mem-PHP-kan talent-talent. Misalnya, wah ini golden scene lo nih gitu. Lo bisa main di sini nih. Lo bisa nunjukin nih kiprah lo di sini nih. Tahu-tahu pas tayangan gak ada. Ada kayak gitu ya? Iya, teman kita sendiri. Sedih juga ya kayak ada, gitu ya. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak aku makanya jadi ngerasa gitu. Oh, dan aku pun pernah mengalami hal itu kan. Kayak gue udah capek-capek nih effort dengan ekspresi yang begini atau dialog yang improvnya begini-begini. Tahu-tahu itu di-cut atau di apa. Itu kan gak enak rasanya ya. Apalagi cuma sekali gitu kan. Aku mencoba membiarkan semua punya porsinya sama gitu. Jadi kayak mau baik kami yang main cast maupun kalian yang cuma cameo ataupun yang guest star cuma satu scene, lo punya porsi yang sama, lo punya konfliknya. Kasar gitu. Punya plot twist konflik. Jadi tidak ada yang dianggap dia mah cuma ekstra numpang lewat. Nggak ada yang numpang lewat di sini. Semuanya penting punya semua. Semuanya penting. Semua rata. Dan aku mencoba untuk menaikkan kiprah itu karena kan di industri entertain aslinya tidak seperti itu ya. Maksudnya ya ada kubu-kubuan lah. Kayak lu pemain harian atau ya lu ekstras ya lu ini gitu-gitu kan. Di sini aku mau mencoba menciptakan bahwa produksi ini adalah produksi bersama. Aku pengen semua orang yang terlibat dalam produksi ini bisa menganggap bahwa ini punya lu juga. Nah itu tuh. Gitu, ini rumah lu juga. Ini lu bukan lagi berkarir tapi berkarya. Yang kayak gitu kan lu dibebasin. Selain talent, kru pun juga sama. Kru aku biarin dieksplor kayak kamera misalnya tim DOP gitu ya. Bu saya boleh pakai kamera gini nggak, atau saya boleh turunin ini nggak, misalnya untuk nutupin yang lain atau gimana segala macam. Ya go ahead selagi lo masih mampu untuk ngebuatnya. Atau kayak bu saya mau ini nanti di ini jadi begini ya. Makanya kayak ada cover tuh shot dan segala macam tuh dengan berbagai macam set lah gitu segala macamnya. Ya aku membebaskan itu, lighting, tim art gitu-gitu. Nggak pernah aku kayak nge-request, Kak gue mau nanti lampunya begini ya, atau kayak gue mau angle dari sini. Nggak ada, kayak silakan. Ini cerita kita semua, ini milik kita semua gitu. Dan hasilnya juga akhirnya jadi kelihatan bahwa semuanya benar-benar mengeksplorasi diri gitu. Apa sejauh yang pas syuting yang paling susah? Yang paling susah? Ya berantemnya lah. Sama siapa seringnya? Produksi lah. Sama siapa seringnya berantemnya? Hierarki produksi. Ya kalau kayak di OP gitu kan eksekutor kan. Nah, hierarki produksinya yang pasti crossing terus. Iya. Karena Anda kan pemain dan produser juga. Ya kayak orang tuh pulang udah tidur, aku tuh masih ngecekin quotation. Harusnya kan produser biasanya ada berdua kan, atau beberapa lah. Dibagi tuh, ada yang emang produksi, ada yang bagian apa tuh budgeting apa segala macam. Aku tuh hierarkinya gini jadinya. Ada EP, executive producer, itu dari Bloom. Ada aku, ada associate producer itu dari Bloom juga, yang dimana aku tektokan sama sisi associate ini. Terus yang bertanggung jawab di produksi ada aku, produsernya. Di bawah aku tuh ada finance, ada tim finance. Yang dimana kalau ada minta-minta duit itu ke dia. Tapi di bawahnya dia ada lagi LP, line producer. Nah, line producer tuh aku ada 2 orang. Ada line producer untuk produksi, ada line producer untuk lokasi. Yang bertanggung jawab di lokasi dan bertanggung jawab dalam produksi. Produksi tuh kayak gear, gitu-gitu alat gitu kan. Kalau lokasi tuh ya tentang lokasi, misalnya kayak pengamen atau kayak akamsi gitu lah. Itu ada yang tanggung jawabnya sendiri. Di bawahnya mereka baru ada aspro, asisten produser. Ada 2 orang juga yang bergerak yang kayak gitu. Cuma kemarin terlalu kembung sih. Aku bisa ngerasain bahwa produksian gue terlalu kembung. The nextnya gak mau sekembung ini. Terlalu gitu. Kebanyakan orangnya. Iya. Jadi kayak akhirnya pola komunikasinya jadi tidak beruntutan. Ngerti gak sih Kak? Jadi tidak sesuai lagi dengan hierarki yang semestinya tuh. Harusnya kan dari apapun yang masalah, misalnya nih kepala-kepala divisi kayak divisi DOP, divisi lighting, art gitu-gitu kan, kalau ada keluhan atau ada permintaan apapun dia ke LP kan. Nah LP tuh nggak boleh ke finance langsung. Ke aku dulu dong. Biar aku bisa ngecek di mana nih bisa nyolong duitnya gitu kan. Bisa nambel dan segala macamnya. Baru ketika kayak ini bisa nih, baru ngomong ACC. Nah finance barulah kirim ke mereka. Harusnya kan gitu. Cuma kemarin tuh memang agak cukup seruat itu, karena mungkin kita juga proses pre-pro-nya tidak terlalu lama, walaupun kita sudah postpone dari bulan Mei. Jauh juga ya. Iya, pitchingnya tuh bulan Mei. Postpone ke Juni ke Juli, akhirnya ke Agustus lah. Tapi sampai ke Agustus itu kita belum ada pre-pro sama sekali. Jadi dari pitching deal konsep,
Di bulan Mei kita pitching lah dengan, aku kan akhirnya ngelelang lagi nih ke PH. Terus siapa nih yang mau ke gue masuk? Nah angka yang paling rasional lah yang aku ambil dengan kualitas yang juga menurut aku enough buat aku gitu kan. Si Rasa Mala inilah yang goal. Nah itu tuh baru oke sama Rasa Mala tuh di bulan Juli ketemunya. Juli atau Juni akhir lah mungkin, Juni akhir. Nah kan pre-pro gak secepat itu Kak. Belum talentnya, aku clear talent aja masih sampai di bulan Juli akhir. Aku masih nyari ngobrak-ngabrik. Orang kita berapa hari lagi produksi juga aku masih nyari talent. Kok bisa gitu? Iya makanya agak berantakan karena pre-pro-nya juga berantakan gitu. Nah mungkin the next-nya pengen pre-pro lebih rapi. Terus tim juga emang tim inti produksi udah aku pegang sendiri, jadi tuh yang akan continuity sama aku terus. Nantinya lelang ke pasarnya cuma tim eksekutor gitu. Misalnya kayak kakak punya PH nih, gue butuh nih eksekutor lo, berapa lo semua keseluruhan untuk membuat 7 episode ini gitu. Itu kamu semua. Ya yang salah-salahnya di produksi ini jadi inilah catatan pelajaran buat berikutnya lah. Tapi senang sih, maksudnya ini kan pertama kali ya betul, Kak. Betul. Tapi udah bener-bener ditampar sebanyak itu pelajaran, dari mulai ketampar masalah budgeting di quotation, ketampar masalah kru sendiri gitu, masalah internal, ditambah dengan ketampar pusingnya juga dengan masalah talent. Karena misalnya ada schedule atau ada note atau ada mungkin ada beberapa talent yang wah anjing gue mesti ekstra nih jagain dia nih moodnya gitu-gitu kan, ada banget yang kayak gitu-gitu. Nah jadi kerasa banget di produksi pertama ini langsung dapat pelajaran yang cukup banyak. Dan aku tidak lagi, sebelumnya aku marah pastilah. Sebelumnya masih belum bisa selegowo ini nerima berbagai macam persoalan ya, masih tetap pakai emosional. Saat ini aku bisa bilang aku sudah tidak lagi marah, justru sangat bersyukur karena dengan adanya seluruh problematika itu membuat aku jadi tahu dan belajar gimana sih production yang baik the next-nya. Iya. Karena ini kan pengalaman baru juga kan jadi produser, ngurus-ngurus belakang layar. Bahkan sampai ke promotion Kak. Iya. Ya kan aku. Iya mana nih pemainnya nih nggak ikut promo? Asli kan itu udah aku bilang. Ini capek deh. Parah ada di luar loh pemainnya satu. Ada. Kacau ya Bang. Yang mana nih? Marahin dong produser gimana sih? Iya Kak, kalau kamu mau tahu tuh di grup aku tuh sampai kayak mereka udah kayak nggak ngeliat aku produser karena sesantainya itu. Itu dia makanya karena udah kenal duluan sih. Iya, jatuh di situ. Cuma makanya aku bilang kan, the next-nya kayaknya mungkin aku akan lebih clear bahwa nantinya yang akan masang badan udah bukan aku lagi. Jadi aku akan kerjasama sama satu orang. Misalnya aku akan membentuk tim 5 orang lah kurang lebihnya ya. Untuk produser, line pro, finance, kreatif misalnya sama penulis dan komkon lah misalnya gitu. Divisi-divisi itu yang udah pasti menjadi satu tim sama aku untuk membuatnya. Nah mereka nanti yang akan pasang badan, si line pro aku ini yang akan pasang badan, jadi nggak gue lagi. Ya. Gitu. Tapi tetap aja mau lu ngoceh, lu minta apa segala macam ke dia, ya asesnya dari gue. Iya tetap. Ya kan? Pasti akan keluar. Jadi lu mau kayak gimana pun, ya udah lu bertingkah deh. Kan tinggal gitu kan. Silakan. Iya. Tapi besok budget gak turun ya. Bisa gitu. Ya. Menarik. Gitu. Jadi kita saksikan aja di channel YouTube Bloom ya. Bloom Media. BLOOM Media. Ada udah tayang kalau ini tayangnya tiap hari apa? Kamis jam 7 malam. Kamis ya, mungkin udah 2 episode kali ini pas podcast ini tayang ya. Sekali lagi siapa aja pemainnya tadi? Ada Sastra Silalahi, Fatih Andika, Firda Indira, Rais Merasa Besi, Bang Lolox. Ada beberapa teman-teman cameo juga dari Sudah Lucu Belum. Ada gestar juga nama-nama yang cukup terkenal, sama ada beberapa musisi. Oh akan hadir juga? Ada. Wih, mantap. Episode 1 udah keluar, ada 1 musisi. Nah tinggal 1 musisi lagi akan tayang. Kalian tunggu aja. Kalau gitu kasih apa ya, ajakan atau apa sih relate-nya orang dengan cerita ini gitu. Kenapa orang menontonnya? Harus apa orang-orang seperti apa nih yang cocok dengan cerita ini? Sebenarnya Story of Move On itu berkisah tentang perjalanan move on seorang perempuan melalui dating apps dan ketemu sama berbagai cowok yang aneh. Yang pengen aku kasih tahu adalah bahwa ternyata patah hati itu tidak selamanya harus berlinang air mata, tapi bisa juga dinikmati dengan canda tawa. That's why kita membuat drama komedi ini yang berkisah tentang sakit hatinya lo terhadap pasangan lo, yang diputus misalnya secara sepihak gitu atau segala macamnya. Lo susah move on, lo gagal. Tapi terkadang perjalanan itu ya makanya sama seperti aku mengemasnya seperti stand up komedi aja. Stand up komedi itu berasal dari sewaktu-waktu memiliki tragedi dan menjadi komedi kan. Nah itu yang akan kita bangun di Story of Move On. Suatu waktu terjadi keputus cintaan, sakit hati, tragedinya menjadi sangat down banget gitu. Tapi setelahnya bisa dijalanin dengan komedi ternyata gitu.
Tidak selamanya kok patah hati itu harus berlinang air mata. Iya. Bisa jadi dinikmati dengan canda tawa. Wah, ini dia. Berarti isinya nih tentang patah hati, kepatah hatian tapi dikemas dengan komedi. Iya. Mantap. Jadi bisa tetap dinikmatin walaupun kalian nggak lagi patah hati gitu. Bisa kalian nikmatin komedinya doang, bisa kalian nikmatin ceritanya doang. Bisa juga nikmatin dari per karakternya doang, itu bisa. Iya. Karena aku bener-bener memecah cerita itu sama Kak Rais sama Kak Ilham juga emang kayak gitu. Ada yang bisa jadi kayak, wah nih gue suka banget sama dia, kenapa sama dia gitu. Gak jadi suka sama loloknya nih atau sama jadi kalian bisa pas nonton ini kalian bisa menikmati perorangannya gitu, per karakternya, bisa menikmati seluruh isi ceritanya, bisa juga menikmati beberapa punchline-nya aja bisa. Apakah berarti udah siap dengan season 2? Udah. Minggu depan kita udah mulai godok cerita biar punya waktu cukup panjang. Berarti udah pasti ya? Iya. Udah pasti dengan tim yang sama, penulisnya segala macamnya. Sepertinya iya. Tapi ini akan jadi sequelnya lagi nanti. Jadi kan Story of Move On itu berkisah tentang perjalanan setelah aku putus sama Oza yang di TikTok. Season 2 nanti seriesnya akan berkisah tentang perjalanan pertama sebelum aku dan Oza ketemu. Jadi sebelum Oza jadi anak Jaksel dan sebelum aku jadi puitis. Iya, prequel. Nanti endingnya baru kita ketemu dan kita jadian. Lanjutannya adalah yang di TikTok tadi. Ngeri, Firda udah siap banget. Oke, mantap. Terima kasih banyak Firda atas cerita-ceritanya tentang dunia sinetron yang sangat wow ya. Sukses selalu, semoga semoga banyak yang suka sama seriesnya nanti ya. Jangan nggak apa-apa. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ininya, trailernya mungkin. Teaser. Oh ya boleh. Trailernya. Mungkin kalian bisa jadi kepo-kepo tipis lah. Iya, berarti habis trailer kita pamit, habis itu trailer. Ya, oke. Terima kasih ya semua yang sudah mendengarkan. Ini adalah trailer dari Story of Move On. Makasih ya. Sama-sama. Perasaan gue gak kelilit pinjol dah. Kok ada debt collector ya? Halo Kak Ate, gak denger. Sinyalnya jelek banget Kak Ate. Ini Kak Ate, bestie gue dari satu circle sama mantan gue Oza. Kemarin aja token listriknya bunyi, bukannya diisi malah diiringin gitar. Kalau ini Kak Rais, dia ini anak dari sahabatnya bokap gue. Satpol. Kalau mereka berdua ketemu, pasti berantem. Hati lu ya. Nah, lu yang hati-hati, jangan lupa makan lu. By the way, lu udah move on sama Oza? Ya kalau ditanya udah move on atau belum, pasti belum sih Is. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Lu itu cuma jadi tempat gabutnya Firda bro, gak usah GR. Firda suka sama gua, lu siapa?